Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kita mengadakan misa memperingati arwah umat beriman yang dilaksanakan dari Kapel Gereja Maria Kusuma Karmel, Paroki Meruya. Misa akan dipimpin oleh Romo Joni Pasali Okarem dan dengan paduan suara dari tim liturgi. Sebelum misa dimulai, marilah kita bersama-sama mengadakan doa malaikat Tuhan, dilanjutkan dengan doa untuk anggota keluarga yang sudah meninggal dari puji syukur 169, syahadat singkat, dan doa Bapa kami. Doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya sengsara dari salibnya,
kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Doa bagi anggota keluarga yang telah meninggal. Allah pangkal kehidupan semua insan, Engkau telah memanggil dari tengah-tengah kami untuk kembali ke hadirat-Mu. Dia sekarang berada di pangkuan-Mu, tetapi kami tetap merasa bersatu dengan Dia. Sebab kami semua adalah putra-Mu, kami sama-sama anggota tubuh Kristus yang satu, warga persekutuan kaum beriman, dahulu, kini, dan yang akan datang. Kami yakin bahwa hidupnya hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, dan bahwa suatu kediaman abadi kini tersedia baginya di surga. Didasari oleh keyakinan ini, semoga dalam menghadapi maut yang tak terelakkan, kami tidak lagi merasa takut, karena sungguh-sungguh didukung oleh harapan akan hidup abadi yang Kau janjikan kepada kami. Bapa, ampunilah segala dosanya, dan terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu. Ia telah mati seperti Kristus, maka perkenankanlah ia pun bangkit seperti Kristus. Kami berdoa pula bagi semua orang yang telah Kau panggil mendahului kami. Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, semoga mereka memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu. Ya Bapa, semua harapan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita mempersiapkan dan menyatukan hati kita untuk memulai perayaan Ekaristi dengan bersama-sama menyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur 7:14. Kepada paduan suara, kami persilahkan untuk memulai. Yeah.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini secara khusus kita berkumpul dalam perayaan Ekaristi ini. Kita hendak mengenangkan arwah saudara-saudari semua orang beriman yang telah dipanggil oleh Tuhan. Kita berdoa untuk kaum keluarga kita, sahabat, teman-teman, dan semua orang yang telah berpulang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang begitu mencintai dan mengasihi manusia. Maka kita pun percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan tempat yang terbaik dalam hati Tuhan yang Maha Rahim bagi mereka yang telah menghadap kepadanya. Mari kita bawa segala intensi kita, segala permohonan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita supaya kita layak dan pantas untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini. Menyadari segala kedosaan dan ketidakpantasan kita di hadapan Tuhan, mari kita ungkapkan dengan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan putra-Mu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami, bahwa bersama hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus, putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh ini. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku percaya kepadamu.
Raja mulia dan kekal. Allah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Orang yang percaya kepadamu akan hidup walau sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan aku buang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Putra dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu keyakinan yang hidup di dalam hati setiap orang Kristiani dari abad ke abad, dari zaman ke zaman adalah kita meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang begitu mencintai, Allah yang begitu mengasihi manusia. Dan ini sungguh terbukti nyata di dalam kehadiran Yesus Kristus. Kristus adalah bukti nyata bahwa Allah itu begitu mengasihi dan begitu mencintai manusia. Dimulai dari perjanjian lama, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak pernah berhenti untuk mencintai manusia. Bahkan Tuhan selalu memberikan pengampunan dan selalu ada kesempatan untuk bertobat. Dan puncaknya adalah ketika manusia itu sampai pada zaman perjanjian baru dengan kehadiran Yesus Kristus, Putra Allah. Inilah bukti konkret bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi. Allah ingin supaya manusia itu tidak tenggelam di dalam maut dosa. Allah ingin supaya manusia itu bangkit dari segala keterpurukan dalam kedosaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, inilah keyakinan kita bahwa Allah itu adalah Allah yang akan tetap mencintai manusia. Maka Allah yang begitu mencintai manusia ini tidak ingin supaya kita itu mengalami maut, mengalami kekal di dalam maut. Bahkan sesudah kematian kita diharapkan oleh Tuhan supaya kita mengalami apa yang disebut dengan kebangkitan, dan kita hidup dalam keabadian bersama dengan Allah yang kita cintai. Maka saudara-saudariku yang terkasih, semoga ini hidup di dalam hati kita sebagai orang beriman Katolik. Mari kita tetap yakin dan percaya bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai kita. Cinta Allah itu utuh, total, dan tak terbagi. Dan cinta Allah itu harus hidup di dalam hati manusia. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai orang-orang di sekitar kita, maka kita pun akan selalu mendoakan, mengharapkan sesuatu yang terbaik bagi mereka. Kita ingin agar orang-orang yang kita cintai itu mengalami keselamatan, mengalami kebahagiaan. Inilah doa yang sempurna, doa yang dilandasi oleh cinta yang mendalam. Bahwa kita ingin supaya saudara-saudara kita, teman-teman kita mengalami apa yang disebut dengan keselamatan dan kebangkitan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, semoga perayaan ini sungguh-sungguh membangkitkan di dalam hati kita sebuah kepedulian, sebuah ungkapan cinta terhadap orang-orang, terhadap keluarga,
teman-teman dan sahabat kita bahwa cinta itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Cinta itu bisa diungkapkan di dalam doa. Doa adalah ungkapan cinta yang paling mendalam dari seorang beriman. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kita kepada maut. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa kepadanya. Bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal, dan bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka. Semoga Allah Bapa memanggil mereka dengan nama masing-masing dan menggabungkan mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan. Semoga Allah Bapa mengakhiri kesusahan mereka dan menganugerahi mereka kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabatnya, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik menuntun mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa tinggal bersama kita selalu agar di perjalanan hidup ini kita saling menolong dan mendukung. Semoga Allah Bapa juga menuntun kita di jalannya untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan paroki, Allah Bapa, bimbinglah kami umat paroki Meruya menjadi pribadi-pribadi yang semakin peduli, tangguh, berhikmat, dan berkeadilan seturut teladan Putra-Mu. Semoga kami mampu mewujudkan damai sejahtera bagi sesama dan alam ciptaan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita panjatkan intensi-intensi kita bersama. Syukur atas hari ulang tahun kelahiran bagi Saudara Handoyo Wirohusodo. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat kesehatan dan sukacita serta selalu diberkati oleh Tuhan. Mohon rahmat kesembuhan bagi semua orang sakit dimanapun berada. Mohon kebahagiaan kekal untuk arwah Bapak Andreas Kristianli. Semoga bahagia bersama para kudus. Mohon pengampunan dosa untuk arwah Bapak Bobi Wiharja. Mohon keselamatan kekal untuk Bapak Mikael Adi Santoso Surya Kencana. Mohon kedamaian kekal untuk Ibu Maria Fani Tenggara. Mohon kebahagiaan kekal untuk Bapak Lukas Harsoyo. Mohon kebahagiaan kekal bagi arwah Tanswi Wong Kem Yung Natalia Nonitan dan Aloysius Otong Farid Wahyudi. Mohon kedamaian kekal bagi arwah Ibu Eng Yunfa, Kong Yim Tian, Pauline Inggriani Gunawan, Krisayana Antonius Alex. Mohon kebahagiaan kekal untuk Maria Indrayaya, Veronica Papitan, Mami Ada, Mami Papa Mertuatan, Mama Mertua, Engkong Tan Sui, Emma Oisiunio, Engkong Logincin, Emma Yap Onjinio. Dan kita juga berdoa untuk semua saudara-saudari kita yang mungkin tidak sempat kita doakan dalam perayaan Ekaristi, tetapi kita ingat mereka semua. Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu, dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan pesiaran kami menuju kepadamu.
Berilah kepada kami putra-Mu sebagai jalan kebenaran dan hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami siapkan ini. Bila si bunda dan dosa manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga bersama terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami siapkan. Dan seluruh tanggung baik kami menjadi Allah selama-lamanya. Dengan rajin sekarang Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-hambamu yang telah meninggal dunia diterima ke dalam kemuliaan bersama putra-Mu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Ia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan Ia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagimu untuk selama-lamanya. Maka tergabung dalam paduan suara para malaikat, kami pun bersukaria memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudara-saudari kami yang telah meninggal. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudariku sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.
marilah kita pergi, kita diutus. Amin.